Maafkan bukan berarti melupakan segala kesalahan yang terjadi di masa lalu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Drone Project channelnya manusia biasa yang hidup dengan cara yang biasa. Buat teman-teman yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan-kesalahan saya selama ini. Memaafkan atau meminta maaf itu adalah kata-kata yang baku yang selalu diucapkan di hari yang fitri habis bulan Ramadan. Jadi tema kali ini guys, saya akan membahas tentang bagaimana caranya memaafkan kesalahan seorang mantan. Di sini tolong garis bawahi bahwa memaafkan bukan berarti melupakan segala kesalahan yang terjadi di masa lalu kita. Tapi memaafkan adalah bentuk dari jiwa kita atau kerendahan hati kita supaya menuju pribadi yang lebih baik, supaya lebih fokus ke hal-hal yang lebih penting. Memang mungkin akan terasa sakit, tapi jika kita fokus terhadap kesalahan orang di masa lalu kita tidak akan mendapatkan fokus di masa depan. Di sini saya akan mengibaratkannya, jika kita harus berlari kencang dan mendapat bentuk ganjalan di jalan, gitu kan, maka kita tidak akan mampu berlari dengan maksimal karena pemikiran kita selalu terbentur oleh kesalahan-kesalahan orang di masa lalu kepada kita. Satu hal yang perlu kita sadari adalah bahwa manusia itu adalah tempatnya salah dan benar. Tidak selamanya salah karena bukan setan, dan tidak akan selamanya benar karena manusia itu bukan malaikat. Nah guys, daripada kita terjebak dalam kesalahan seseorang di masa lalu, alangkah baiknya kita melupakannya. Kita fokus terhadap hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Kita fokus terhadap apa yang sedang kita lakukan di hari ini. Dengan kita terus berputar-putar mengingat kesalahan seseorang di masa lalu, itu akan membuat hidup kita lebih terganjal. Bahkan kita sulit untuk fokus menuju ke masa depan yang lebih baik. Karena percaya atau tidak, bahwa setiap kejadian apa yang kita alami itu adalah bentuk pelajaran atau teguran dari Tuhan kepada kita selaku umat manusia, itu kan, bahwa harus berpikir juga kita itu tidak akan selamanya bisa menyenangkan semua orang, tidak akan mampu bisa menyenangkan semua orang, dan yang jelas kita harus lebih fokus ke arah-arah yang lebih positif di masa depan kita. Dalam hidup kita, mungkin ada orang yang bikin kita sakit hati atau kecewa luar biasa, sehingga kata maaf aja dinilai nggak cukup. Sebenarnya nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Memaafkan itu proses panjang, bukan hanya menuju ketenangan batin, tapi jadi penerimaan bahwa di dunia ini memang tidak ada yang sempurna. Para ahli bahkan psikolog mempercayai bahwa memaafkan memiliki efek yang sangat positif bagi kesehatan. Salah satu karakter positif yang membentuk individu mencapai tingkat optimal dalam kesehatan fisik, psikologis, dan spiritual. Pada beberapa tahun belakang, pemaafan semakin populer sebagai psikoterapi atau sebagai suatu cara untuk menerima dan membebaskan emosi seperti amarah, kegalauan, depresi, rasa sakit akibat ketidakadilan.
penyembuhan, perbaikan diri, dan perbaikan hubungan interpersonal dengan berbagi situasi permasalahan, termasuk memohon ampun bagi mereka adalah mendoakan bagi mereka, mengusahakan pengertian bagi mereka, memaafkan orang yang membuat mereka bebas dari rasa sakit, tapi membuat semakin bersyukur karena kamu masih diberi kelapangan hati untuk memaafkan orang lain selama ini menyakitimu. Bila kita melakukan dalam hati, rasa sakit itu ternyata menimbulkan berbagai dampak fisik. Kesehatan manusia, sakit hati juga menjadikan manusia dipenuhi dengan dendam, benci kepada orang lain. Sakit hati atau tidak itu adalah sebuah pilihan. Di sini saya akan membuat perumpamaan yang sederhana. Sakit hati atau tidak, menurut saya itu sama seperti ketika kita berjalan di suatu tempat perbelanjaan, di sebuah tempat perbelanjaan. Kita dibebaskan untuk memilih mana yang lebih tepat, mana yang lebih nyaman untuk diri kita, dan mana yang sesuai dengan keuangan kita. Nah, sebenarnya urusan sakit atau dan tidak hati kita itu tergantung kita menyikapinya, tergantung kita mengontrolnya, bukan? Kalau kita hidup larut dalam kebencian karena kesalahan seseorang, bahwa kemungkinan kita akan menjadi pribadi yang lebih baik itu akan sulit. Bayangkan oleh Anda, oleh teman-teman semua, ketika kita menyetir mobil di jalanan, apakah kita akan berlari dengan maksimal jika mata kita tidak fokus ke arah depan atau selalu melirik ke spion mobil? Itu kan tidak mungkin. Nah, memaafkan atau tidak itu persis sama seperti itu. Jadi lupakan, maafkan, tapi jangan lupakan kesalahan-kesalahan orang itu di masa lalu. Ada sebab, ada akibat. Nah, akibat dari rasa sakit yang kita alami atau sebagian itu dari perilaku seseorang terhadap kita atau perilaku seseorang terhadap kita. Tapi sebenarnya sakit hati atau tidak itu adalah pilihan kita juga, dikembalikan kepada kita. Kita memilih sakit hati atau tidak, yaitu ada di diri kita. Apakah kita akan bergelut dengan dendam, mengingat kesalahan seseorang di masa lalu yang terus menerus, sehingga menghilangkan fokus kita ke masa depan atau ke masa sekarang yang harus kita hadapi. Sementara hidup dengan segala permasalahannya di dunia ini menuntut kita supaya lebih cerdas, lebih keras, berusaha lebih dalam menjalaninya. Bagaimana kita bisa fokus kalau selalu berpikir dan selalu berkutit dengan rasa sakit di masa lalu? Dengan? Menurut saya itu akan sangat sulit. Jadi, jalan terbaik menurut saya, maafkanlah orang-orang di masa lalu, tapi jangan pernah lupakan seseorang yang telah menyakiti kita di masa lalu. Memaafkan dengan melupakan itu beda. Tolong garis bawahi. Kita boleh memaafkannya, tapi jangan lupakan kesalahannya di masa lalu. Segitu teman-teman yang bisa saya bagi di video kali ini. Tidak akan terlalu panjang lebar karena mungkin topiknya juga ini lebih ke topik Idul Fitri, karena temanya adalah memaafkan dan saling minta maaf, supaya menjadi pribadi kita itu pribadi yang lebih ringan dari sebelumnya, tidak memiliki ganjalan di hati, itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jika teman-teman semuanya memiliki kritik dan saran, tidak lupa silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika teman-teman suka, silahkan tekan tombol like. Jika tidak suka, silahkan tekan tombol dislike. Dan jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan bagikan, di-share ke seluruh media sosial kalian. Jangan lupa, tolong bantu subscribe channel ini. Dengan membantu subscribe channel ini, itu akan sangat berarti buat saya supaya membuat saya lebih semangat lagi membuat video-video yang lebih menarik dan lebih edukatif di masa depan.